Berjumpa kembali bersama saya Adi Chandra di channel kami di Mr. Brightside Auto Detailing Jakarta. Dan hari ini kita ada pengerjaan satu unit mobil Porsche Panamera. Umurnya udah 10 tahun ya, dan kondisinya bisa kita lihat bersama. Kondisinya sangat berjamur parah di semua bagian eksteriornya, termasuk kacanya juga ya. Dan ini akan kita hilangkan dulu pada waktu proses paint correction level awal dan auto detailing. Sebelum kita mulai ke tahapan paint correction, kita melakukan uji coba di panel cut mesin. Tahapan ini sangat penting dalam menentukan dari tahapan apa kita harus mulai agar kita tidak melakukan pengikisan dengan sangat agresif yang menyebabkan catnya bisa habis. Jadi kalau diibaratkan itu clear coat itu hanya setebal kertas HVS ini ya, dan kertas selembar ini yang akan kita poles dengan pressure dan tekanan tertentu sehingga bisa menyebabkan hasilnya bisa kinclong, terlihat sedikit basah dan bersih dari baret-baret halus. Dan karena vernis itu hanya setebal kertas HVS, makanya kita harus jaga supaya di dalam waktu ke depan si cat orisinil ini masih terlihat bagus dan selalu bersih tentunya ya, karena udah di coating, habis dicuci itu mobil terlihat seperti habis dipoles ya. Jadi kenapa harus kita tes panel? Jadi sebelum kita memoles baret itu kita harus tahu dulu nih, sebenarnya pemolesan yang kita lakukan itu adalah membuat baret ibaratnya dengan pensil tuh kita arsir semuanya sampai baret yang tadi itu hilang. Jadi dengan membuat baret halus yang banyak, tapi baret ini tidak terlihat oleh mata. Jadi baretnya sangat halus. Nah, itu kita pelajari waktu kita training, dan pada waktu kita memutuskan untuk membeli obat poles ataupun busanya, kita menentukan nih grade-nya seperti apa. Jadi seperti amplas, obat poles dan busa poles itu juga ada grade-nya ya. Dan semakin kasar kita mulai, maka kerjanya akan semakin lama dan kita akan mengikis si vernis semakin banyak. Jadi mungkin kalau ada Anda pernah dulu poles di rumah, dipanggil terus berapa jam udah selesai, ya kemungkinan dia mulai dengan tahapan yang sangat kasar, jadi baretnya bisa hilang. Tapi sebenarnya kalau kita periksa dengan detail di ruangan kita, itu pasti banyak baret halus yang disamarkan dengan menggunakan obat-obatan poles ataupun waxing yang bersifat menyamarkan baret. Dan di sini itu kita tidak bisa terima. Jadi kita melakukan SOP di sini dengan pemolesan yang tahapannya tepat. Jangan baretnya segini, tapi kita hilangkan dengan busa yang besarnya seperti piring makan. Itu akan mengakibatkan pemotongan clear coat-nya akan semakin lebar, dan itu berbahaya untuk waktu ke depannya karena mobil akan kita lakukan maintenance di sini, akan kita poles juga. Jadi jangan sampai setelah kita poles berkali-kali pinggirannya botak atau catnya botak. Dan itu terbukti ya, kita ada satu mobil lagi, nanti akan saya bikinin kontennya itu ya beberapa mobil ya. Cuman yang saya paling ingat Range Rover Evoque warnanya biru, itu udah 2 kali coating di tempat kita dan catnya masih bagus. Dan ada contoh yang nggak baik juga ada. Ada waktu itu si RV habis poles di tempat kita, habis coating, terus dia tiba-tiba ditawarin oleh showroom temennya, udah nggak usah maintenance di Brightside lagi, kita polesin aja. Dan hasilnya pinggir-pinggir kap mesinnya pada botak semua ya. Dan hal itu yang akan kita hindari, jadi kita tidak sembarangan dalam melakukan pemolesan untuk persiapan nanoceramic coatingnya. Setelah paint correction level pertama, itu kita detail mobilnya, kacanya juga kita bersihkan, dan di sini membersihkan kaca tanpa penggunaan obat kerak ya. Jadi obat kerak itu misalnya Anda habis salon mobil, terus mobilnya tiba-tiba kacanya ngabut, terutama mobil Eropa ya, dan itu di bagian windshield atau kaca depan, itu misalnya terkena obat keras, itu nggak akan bisa hilang. Jadi terlihat seperti serabut kelapa, misalnya dibersihin pakai kuas, ya bekas kuasnya itu akan terlihat dan kacanya akan jadi seperti berkabut, sehingga pada waktu Anda melakukan perjalanan malam hari, sinar lampu itu akan membuat Anda tidak bisa melihat depan dengan jelas ya. Dan setelah kita bersihkan kaca dan interior, engine, mobilnya kita cuci, kita pindahkan ke dalam ruangan coating untuk kita koreksi lebih lanjut. Nah, di tahapan ini kita bisa lihat sendiri tampilan mobilnya udah sangat jauh berbeda ya, karena kita udah melakukan proses paint correction level pertama yang menghilangkan semua jamur dan baret halus ataupun medium yang masih bisa kita hilangkan.
Kemungkinan pemolesan yang dilakukan pertama itu agak sedikit lebih kasar, jadi kita memastikan di sini mobilnya ini udah bersih, tidak ada baret baru yang diciptakan oleh pemolesan. Conversion level kedua selesai, pastinya kondisi mobil udah bersih banget, tapi mobilnya belum diproteksi. Nah, sebelum diproteksi, kita kembali bersihkan dengan cairan khusus yang kita racik sendiri dengan bahan dasar alkohol, isopropil alkohol ya, supaya si panel ini lebih siap untuk kita lapisi dengan coating. Jadi panelnya akan kita bersihkan dari minyak, debu hasil pemolesan, dan menjadi keset ya. Jadi si coatingnya itu bisa menempel sempurna. Dan sekaligus juga di tahapan ini kita lapisi dengan base coat sebagai coating yang pertama, supaya coating nano ceramic coating yang akan kita lapisi berikutnya itu lebih menempel sempurna. Di tempat kita ada dua tahapan coating, pertamanya base coat, lalu nano ceramic coating, dan untuk terakhir nanti ada lapisan ILX, bead ILX untuk topping di area kap mesin. Jadi kita bersihkan dengan alkohol itu selain untuk supaya panelnya tidak ada minyak dan debu, kita juga punya tujuan sebenarnya. Dan ini bisa dibilang tahapan yang paling penting. Jadi ini semacam QC level pertama ya. Jangan sampai pemolesan yang kita lakukan 2 kali itu hanya menyamarkan baretnya. Jadi kita make sure dengan kita semprotkan dengan pembersih berbahan dasar alkohol dan kita lap supaya memastikan baretnya benar-benar hilang atau tersamar oleh minyak. Jadi ini bisa dibilang tahapan yang sangat menentukan hasil akhirnya.
Di sini kita menggunakan infrared, jadi kita paksa coatingnya supaya curing lebih cepat sehingga bisa dikembalikan kepada pemiliknya dengan lebih aman ya. Jadi misalnya terkena air atau habis diambil hujan itu udah nggak usah khawatir. Dan setelah proses infrared selesai, berarti kita bisa lihat tampilan mobilnya setelah kita kerjakan. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan ketentuan garansi yang ada di tempat kita ya. Jadi di tempat kita, kalau Anda coating di tempat kita, udah ambil paket coating di tempat kita hanya satu macam, yaitu premium nano ceramic coating. Anda berhak untuk kembali detailing ulang di tempat kita, dan Anda hanya perlu membayar maintenance setiap kedatangannya. Dan setiap kedatangan kita akan bersihkan mobil Anda dari bagian luar, termasuk kaca, engine, plastik, semuanya dibersihkan dan diproteksi. Terus engine juga dibersihkan dan diproteksi, interior juga dibersihkan dan diproteksi, dan bagian bodi juga dibersihkan dan dipoles dan diproteksi kembali, termasuk ban juga akan kita semir kembali. Jadi intinya selama 3 tahun ya garansinya. Selama 3 tahun itu Anda akan kami bantu rawat mobilnya. Enak kan? Dan akhirnya konten kita kali ini selesai, dan mari kita lihat tampilan mobilnya setelah kita kerjakan. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kalau Anda senang dengan videonya, jangan lupa di like atau di share ke teman-teman, siapa tahu ada yang membutuhkan perawatan mobil. Oke, sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Saya Adi Chandra, salam auto detailing.